hasanin. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin atau huznin wala adan wala ghammin hatta syaukata yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Ini hadis ke-37 di bab yang ketiga, bab sabar. Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya enggak selalu merasakan suka, sehat. Kadang ada derita, ada susah, ada sakit, dan lain sebagainya. Bersyukurlah kita yang sudah dianugerahi iman Islam, karena dengan didasari iman Islam, semua derita yang terjadi pada kita bisa menjadi kebaikan. Dengan didasari iman Islam, semua derita yang terjadi pada kita, mau kesusahan, mau sakit, mau capek, mau sedih, itu bisa bernilai kebaikan. Dari sisi inilah, ketika kita mengalami derita, kesulitan, kesusahan, kita harus tetap bergembira dari sisi ini. Karena setiap hal-hal tidak mengenakkan yang terjadi pada kita bisa menjadi sumber kebaikan. Hadis ini salah satunya. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan nama lengkapnya. Wa Abi Hurairah, juga dari sahabat Abu Hurairah. Jadi hadis ini diterima atau disampaikan oleh dua orang sahabat ini sekaligus, sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah. Atau bisa jadi perawi tabi'in menerima hadis yang sama dari dua orang sahabat tadi. Dari Rasul boleh jadi enggak cuma beliau berdua yang mendengarkannya, ada sahabat Nabi yang lain. Cuma jalur perawi hadis ini, perawi tabi'in, boleh jadi menerimanya langsung dari sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah Ad-Dawsi atau Ad-Dusi, namanya Abdurrahman bin Sakhr, tapi lebih terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sahabat itu terima hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ma yusibul muslimah, apapun yang menimpa seorang muslim. Ma masdariyah, bisa juga maknya dimaknai tidaklah menimpa seorang muslim. Di sini kalimat muslim ditekankan oleh Rasul. Rasul tidak nyatakan apapun yang menimpa seseorang. Ketika Rasul nyatakan seperti itu seseorang, berarti siapapun manusia masuk. Di sini Rasul tegaskan ada kalimat muslim, beliau ucapkan ma yusibul muslimah, apapun yang menimpa seorang muslim. Kenapa dikhususkan terhadap muslim? Wa khassa li anna sawabal ukhrawiyya khasun bihi. Oleh Rasul dikhususkan
ini hanya kepada seorang muslim, lebih-lebih mukmin, karena pahala akhirat itu hanya akan diperoleh oleh mereka yang muslim. Pahala akhirat, siapapun berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala akhirat. Salah satu syaratnya, syarat dasarnya, dia harus muslim. Dalam keseharian hidup kita, yang berbuat baik itu nggak cuma muslim, banyak non muslimnya juga senang berbuat baik. Sebaliknya, tidak sedikit muslim yang kurang suka berbuat baik. Jadi banyak non muslim yang senang berbuat baik. Di sisi yang lain, tidak sedikit muslim yang belum suka berbuat baik. Muslim non muslim sama-sama berbuat baik, balasan duniawiyahnya mungkin sama, tapi balasan akhiratnya pasti berbeda. Balasan ukhrawi, balasan akhirat, khasun bihi, khusus akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengimani rukun iman yang 6, mengimani Allah, Rasulullah, dan lain sebagainya, alias muslim. Lanjutan hadis, min nasobin, apapun yang menimpa seorang muslim, min nasobin, baik itu berupa kecapean, kesusahan, karena Allah takdirkan rizkinya nggak mudah, dia harus banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan rizki, untuk menafkahi keluarga, capek. Wala wasobin, wajain daimin, atau berupa sehari-hari dia selalu diliputi kelaparan. Udahlah banting tulang, nggak dapatnya nggak seberapa, nggak cukup untuk keluarga, terpaksa harus ada anggota keluarga, paling tidak dianya yang tetap dalam kondisi lapar. Wala hammin, wala hazanin atau husnin. Ham, hazan artinya sama, sedih, duka, tapi secara rinci ada perbedaan. Ham, kesedihan untuk hal-hal yang baru akan terjadi. Ham, contohnya apa? Kita lagi tenang, tiba-tiba ada berita tempat usaha kita yang sedang laris-larisnya mau digusur. Sedih. Nah, ini ham ini. Sedih yang disebabkan oleh hal yang belum terjadi tapi akan terjadi, itu hammun. Kalau husn atau hazanun, ini kesedihan disebabkan hal yang sudah terjadi. Orang yang kita cintai meninggal, kita sedih, itu hazan. Baik ham ataupun hazan, itu termasuk kejadian dalam kehidupan kita sebagai muslim yang akan bernilai baik. Kata Waqi', seorang ulama besar, lam yasma' fil hammi annahu kaffaratan illa fi hadal hadis, bahwa ham, kesedihan untuk hal-hal yang baru akan terjadi, belum terjadi, itu bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Kata Waqi', beliau cuma tahunya ada di hadis ini, di hadis-hadis yang lain nggak ada. Jadi apapun yang terjadi pada seorang muslim, apakah itu kesusahan, apakah itu lapar terus nggak pernah kenyang karena memang dia nggak punya, apakah itu sedih, apakah sedihnya sedih untuk hal yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Wala adzan,
Begitu juga sesuatu yang menyakitkan. Wala ghammin. Ini sedih yang lebih sedih dibanding hazan tadi. Gham yang sedihnya lebih lagi. Hatta saukata, bahkan sampai duri, yusakuha, yang menusuk dia, mencocok dia. Semua yang terjadi itu bisa menjadi sebab kaffarallahu biha min khotoyahu. Allah akan hapuskan, Allah akan lebur dosa-dosanya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi kesulitan apapun wujudnya, buat kita muslim, lebih-lebih mukmin, bisa menjadi kebaikan. Tidak otomatis menjadi kebaikan. Muslim yang susah tidak otomatis kesusahannya menjadikan dosanya dihapus. Muslim yang berduka tidak otomatis menjadi sebab dukanya, menjadi sebab dihapuskannya dosa. Enggak. Di hadis sebelumnya kita tahu bagaimana Rasul mendapati seorang wanita menangis di sisi kuburan. Rasul nasihati dia. Saat itu dia nggak kenal bahwa yang menasihati itu seorang Rasul. Bahkan dia marah-marah, nggak terima dinasihati. Ketika selanjutnya ada yang ngasih tahu bahwa tadi itu Rasulullah, baru dia sadar. Dia datang menghadap Rasul, minta maaf. Baru dia menyatakan menerima nasihat Rasul. Tapi Rasul bilang, as-sabru inda sadmatil ura, kesabaran yang akan dibalas dengan dihapuskannya dosa, sabar sejak awal peristiwa duka itu terjadi, bukan belakangan. Jadi walaupun dia seorang muslim, ketika dia susah tidak otomatis menjadi sebab dosanya dihapus. Dia sedih tidak otomatis menjadi sebab dosanya dihapus. Tergantung bagaimana dia menyikapi semua hal tidak mengenakan yang terjadi itu. Jadi syarat dasar berislam, beriman. Syarat berikutnya bagaimana menyikapi hal terjadi yang tidak mengenakan itu. Otomatis harus disikapi dengan sabar. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Sungguh sangat menakjubkan, apapun hal-hal tidak baik yang terjadi pada seorang mukmin, karena semuanya bisa menjadi baik buat dia. Dan itu hanya berlaku untuk mukmin. Kalau hadis ini kita sertakan, berlaku untuk muslim, tidak berlaku untuk yang lainnya. Idza asabathu dharra'u sabara. Nah, itu syaratnya di hadis itu. Di hadis ini nggak disebutkan syaratnya. Yang penting dia muslim, dia mengalami musibah, duka, susah segala macam, dosanya dihapus. Kalau cuma lihat hadis ini. Jadi saya lebih meyakini tidak setiap muslim yang susah dengan susahnya itu dosanya terhapus. Enggak. Ada syarat lain, dia sabar dengan kesusahannya. Tidak setiap muslim yang sakit dengan sakitnya itu dosanya dihapus. Tidak. Dengan syarat dia sabar menyikapi sakitnya. Idza asabathu dharra'u, ketika terjadi hal yang menyulitkan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu pun menjadi kebaikan buat dia. Kebaikannya berupa apa? Di hadis ini dosa-dosanya dilebur oleh Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika Allah uji dia dengan derita hidup, nyari rezeki susah banget, padahal dia udah rajin sholat duha, dia udah usaha terus, merasa sebaik-baiknya usahanya. Dia buka warung, warungnya juga udah dengan warung yang terbaik, pelayanan terbaik, ternyata nggak ada konsumen yang datang. Dia nggak sabar, dia salahkan Allah, dia datangi dukun misal. Yang seperti itu ya nggak akan dapat penghapusan dosa.
sabar terus, ikhtiar terus baik-baiknya, belum Allah kasih hasil, sabar lagi, ikhtiar lagi, belum Allah kasih hasil, sabar lagi. Ketika Allah kasih hasil, dia syukur. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Ketika Allah uji dengan kesulitan, tapi kok tidak dia sikapi dengan sabar, tapi justru dia sikapi dengan perbuatan-perbuatan yang justru dilarang oleh Allah, mana mungkin Allah akan hapus dosanya. Dia sikapi dengan justru melakukan maksiat, dia datangi dukun, omongan dukun begini-begini, dia percaya banget. Karena percaya, selanjutnya dagangnya yang semula sepi benar jadi rame. Setan iblis berhasil masuk ke dalam hatinya. Boleh jadi setan akan ngomong, tuh kan, dengan kamu datang ke dia, kamu yakini omongan dia, dagangmu jadi rame. Padahal kemarin-kemarin dagangmu nggak berubah, tetap seperti itu. Kemarin-kemarin sepi, sekarang jadi rame. Itu iblis masuk. Boleh jadi kalau dia nggak sadar, dia yakin dengan hal itu, padahal itu bagian dari perbuatan syirik. Kenapa kok menjadi ramai setelah dia datang ke dukun? Karena dia yakin pada dukun itu. Yakinnya, bukan dukunnya yang menjadikan ramai. Di hadis qudsi, hadis sahih qudsi, Allah menegaskan, ana inda dzanni abdi bi. Aku akan selalu memberikan sesuai dengan keyakinan. Begitu dukunnya ngomong, dia yakin banget bakal laris, Allah berikan, dagangnya laris. Ketika ustadz ulama yang ngajarin doa, suruh sholat doa, suruh banyak sedekah, yakinnya nggak terlalu yakin, tetap nggak rame. Jadi tanda orang yang imannya sahih, imannya benar, Islamnya benar, akidahnya benar, dia akan lebih meyakini ajaran yang sesuai syariat dibanding ajaran yang tidak sesuai syariat. Jadi siapapun berobat ke dokter, dia yakin Allah akan kasih kesembuhan, pasti Allah akan berikan. Dan dokter nggak terlalu yakin, kebetulan tetangganya ke dokter itu juga nggak sembuh, nggak yakin banget. Ke dukun yakin banget, itu yang Allah akan jadikan kesembuhan. Keyakinannya, ana inna dzanni abdi bi. Aku akan selalu berikan sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Cuma ketika yang menjadikan kita yakin itu kok sesuatu yang tidak syar'i, melanggar syariat, kita yakin pada dukun, ada dosanya di situ. Dosanya nggak dosa kaleng-kaleng, nggak dosa enteng, dosa berat. Meyakini dukun bisa menyembuhkan, itu kategori dosa syirik. Bahkan dianggap kita tidak mengimani Al-Quran. Dalam hadis hasan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa saja yang mendatangi dukun atau paranormal, lalu omongan dia yakini, yakin kebenaran omongan si dukun, si paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, berarti dia sudah mengingkari Al-Quran yang diwahyukan, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari Al-Quran, jamaah tahu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi kesulitan yang terjadi pada seorang muslim akan bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dia, dengan catatan kesulitan itu dia sikapi dengan sabar. Dia sikapi kesulitan, derita itu dengan perbuatan baik yang lain. Semakin dia tingkatkan kesabarannya, semakin dia tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ketika kesulitan itu justru menjadi jalan pintu dia melakukan kemaksiatan,
Mana mungkin Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ketika Allah uji hambanya yang beriman Islam, lalu si hamba itu sabar, di situ Allah akan semakin senang kepada dia. Allah senang ketika hambanya, apapun yang Allah ujikan kepada si hamba, tetap si hamba itu berbuat baik, selalu bertakwa, selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, Allah akan murka ketika sang hamba melakukan kekafiran, perbuatan dosa dan kemaksiatan. Siapapun yang melakukan amal yang diridhoi oleh Allah, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Kita diuji dengan rezeki berlimpah, kita lakukan kebaikan, kita banyak sedekah, Allah akan berikan kebaikan yang lain. Kita diuji dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan cari rezeki yang susah banget, kita tetap melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan yang lain. Bisa jadi balasan kebaikan itu di dunia, bisa jadi juga dunia akhirat. Jadi ketika seorang muslim melakukan perbuatan kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan, yakin itu bukan perintah Allah, yakin dia tidak diridhoi oleh Allah. Meskipun dia sedang melakukan katakanlah satu ibadah, tapi ternyata dalam pelaksanaannya mengandung kemungkaran, mengandung kezaliman kepada hamba Allah yang lain, yakin Allah tidak ridho dengan hal itu. Di surah Az-Zumar ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Al-ayat. In takfuru, jika mereka kafir mengingkari Allah, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, Allah maha kaya dari kalian, Allah enggak butuh kalian. Seluruh manusia mengingkari Allah, nggak ada masalah buat Allah. Kekafiran manusia, kemaksiatan, kedoliman manusia tidak menjadikan kekuasaan Allah makin mengecil, tidak. Wala yarda li ibadihil kufr, Allah nggak ridho hamba-hambanya melakukan kekafiran, kemaksiatan. Wa in tashkuru, jika kalian mensyukuri semua yang Allah berikan, yardahu lakum, pasti Allah ridho pada kalian. Termasuk jika kalian mensabari ujian yang Allah timpakan pada kalian, Allah pasti ridho pada kalian. Wujud keridhaan Allah ketika kita sabar dengan ujian yang Allah berikan pada kita. Di antara wujud keridhaan Allah itu dengan dihapuskannya dosa-dosa kita. Jadi kalau ada muslim melakukan kemaksiatan, dia merasa ini perintah Allah, itu sangat-sangat aib, naif. Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji, tidak pernah memerintahkan perbuatan tidak baik, mendolimi orang lain. Al-A'raf ayat 28, yang pantas meyakini perbuatan keji, kemaksiatan sebagai perintah Allah itu cuma non-muslim, orang kafir. Al-A'raf 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka orang-orang kafir jika melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan dolim, mereka berkata wajadna 'alaiha aba'ana,
Kami melakukan ini mencontoh bapak moyang kami, orang-orang tua kami. Wallahu amarana biha, dan Allah pun memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Melakukan perbuatan keji perintah Allah, itu omongan orang kafir. Qul, sampaikan pada mereka wahai Rasul, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kenapa kalian berani mengatakan sesuatu, mengatasnamakan Allah hal yang kalian tidak tahu? Melakukan perbuatan keji dibilang perintah Allah. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, ketika seorang muslim mukmin diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak mengenakan, bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dengan catatan dia terima ujian Allah itu dengan penuh rasa sabar, dengan penuh sikap sabar. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, juga oleh Imam At-Tirmidzi. Pelajaran dari hadis ini, kata Imam penulis kitab Dalilul Falihin Ibnu Alan, wa fihi annal amrada wa ghairuha minal mu'diyatil lati tusibul mu'mina mutahharatun lahu minad dzunub. Dalam hadis ini terkandung bahwa penyakit atau sakit dan berbagai macam hal yang menyakiti tubuh kita, jiwa kita, yang tidak mengenakkan perasaan kita, itu bisa menjadi mutahharatan lahu minad dzunub, pensuci dosa-dosa kita. Wa annahu yanbaghi lil insani alla yajma'a ala nafsi baina dararaini adimataini al-adal hasila wa tarbitu sawabi. Karena itu buat kita muslim mukmin sebaiknya berusaha sekuat tenaga jangan sampai dua hal besar terjadi pada kita. Kita sakit di saat yang sama kita nggak dapat pahala, jangan sampai terjadi. Kita susah di saat yang sama kita nggak dapat penghapusan dosa. Kita menderita di saat yang sama kita nggak dapat keridhaan Allah. Rugi besar. Sudahlah hidupnya susah, penghapusan dosa nggak dapat. Kita berusaha untuk tidak susah. Kalau toh tetap susah, paling tidak pahala kita dapat, ampunan dosa kita dapat. Ini semangat dari hadis ini. Jangan sampai dua hal besar yang tidak baik terjadi pada kita. Susah, nggak dapat pengampunan dosa. Berusaha untuk tidak susah. Kalau toh tetap Allah takdirkan susah, pengampunan dosa harus kita dapatkan. Tentu dengan menyikapi kesusahan itu, kesulitan itu, derita itu dengan sikap sabar. Ada satu hadis yang patut untuk kita teladani, menggambarkan sikap Rasul. Hadis ini ada dalam kitab Musnadus Syafi'i rahimahullah. Belum saya temukan ada di kitab hadis yang lain. An Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddihi, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, sang kakek berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'atit ta'ziyatu, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, berdatanganlah orang-orang yang bertakziah.
Sami'u qailan yaqulu. Orang-orang yang takziah saat itu mendengar ada suara. Ada suara itu berkata, inna fillahi azaan min kulli musibatin wa khalafan min kulli halikin wa darakan min kulli faitin fabillahi fasuku wa iyyahu farji'u fa'arju fa innal masamu saba min man harumas sawaba. Sesungguhnya di jalan Allah azaan, dari Allah selalu ada ucapan takziah duka cita, min kulli musibatin, dari tiap-tiap musibah, wa khalafan min kulli halikin, Allah siapkan ganti untuk segala hal yang binasa, yang rusak, wa darakan min kulli faitin, hal-hal yang hilang Allah siapkan penggantinya. Fabillahi, demi Allah, fasaku, yakinlah kalian, wa iyyahu fa'arju, dan kepadanya berharaplah kalian. Di bagian akhir Rasul kasih nasihat, fa innal musaba, sesungguhnya orang yang betul-betul kena musibah adalah man harumas sawaba, orang yang terhalang mendapatkan pahala. Saudara kita tabrakan, kita bilang dia kena musibah, tapi ternyata dia sabar banget dapat ridho Allah. Dia bukan orang yang kena musibah, dapat ridho Allah kok dibilang kena musibah. Saudara kita sakit, sakitnya nggak sakit biasa, tapi dia sabar banget. Jangan katakan dia kena musibah, justru dia sedang mendapatkan keridhaan Allah. Jadi fa'innal musaba man harumas sawaba, sesungguhnya orang yang betul-betul bisa dianggap kena musibah, orang yang terhalang dari mendapatkan pahala. Jadi ketika ada saudara kita katakanlah diuji oleh Allah dengan motornya hilang, dia cerita ke sana sini, dia marah-marah sama satpam segala macam, itu betul-betul kena musibah dia. Sudahlah motornya hilang, karena sikapnya tidak sabar, dia nggak dapat pahala dari Allah, nggak dapat pengampunan dosa. Jemaah dari Allah wa iyyakum ajmain. Jadi dengan mempertimbangkan hadis ini, kita yang suatu saat mengalami derita, kita ingat ini, dengan aku bersabar Allah hapuskan dosa-dosaku. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak terhapus kecuali dengan sikap sabar ketika Allah uji. Ketika kita besuk saudara kita yang sakit, ketika kita lihat dia terlihat sebagai orang yang sangat sabar, kita harus gembira. Nggak perlu kita perlihatkan sikap duka. Ketika dia terlihat sebagai orang yang tidak sabar, saat itulah kita perlu memberikan nasihat buat dia. Walaupun boleh jadi kesabarannya telat, karena kesabaran yang diperintahkan kesabaran sejak awal terjadinya ujian Allah itu. Ketika sudah berikutnya baru dia sabar, sebagaimana kisah tadi Rasul terhadap wanita yang nangis di kuburan. Ketika dia datang menghadap Rasul sampaikan, hadisnya sudah kita lewati, as-sabru inda sadmatil ula. As-sabru ay as-sabrul al-mardiyu, kesabaran yang diridhoi, kesabaran yang diperintahkan, inda sadmatil ula, sejak awal terjadinya ujian itu. Dan itu perlu latihan dari hal-hal kecil yang tidak mengenakan.
berangkat ke masjid habis turun hujan, ada anak muda lewat nyiprat. Ketika saat itu kita sempat marah-marah, tapi selanjutnya astagfirullah, harusnya aku sabar. Itu termasuk kesabaran yang telat. Ketika sejak awal air nyiprat kena kita, kita sudah alhamdulillah, ini ujian dari Allah, nggak ada sedikit pun rasa marah. Itu baru tuh kesabaran yang akan dibalas sempurna oleh Allah. Kesabaran yang Allah akan berikan pahala kita tanpa hitung-hitungan. Semoga Allah selalu anugerahkan pada kita hidayah, ma'unah dan taufiknya. Semua contoh dari Rasul, baik amaliyah hati atau amaliyah tubuh, kita mudah untuk mencontoh dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansul alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.